Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya eh, terima kasih udah yang udah nonton video Koci pembahasan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kan kita kemarin terakhir di nomor 20 ya. Kita terakhir kemarin nomor 20. Nah, sekarang kita akan membahas di nomor 21. Jadi, video ini akan khusus membahas tentang error recognition atau return expression. Ya, jadi kita akan membahas soal-soal tentang TOEFL, tapi TOEFL-nya itu ITP, ya institusional. Terus juga tes bahasa Inggris BUMN. Nah, ini akan dilaksanakan di tanggal 16 sama 17 kalau nggak salah. Nah, masih ada kesempatan untuk belajar. Terus sama juga tes TOEIC ya guys ya. Dan juga mungkin EPTUI atau English Proficiency Test Universitas Indonesia. Nah, kita sekarang langsung bahas aja ya. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan nomor 21. Coach coba bacain dulu sembari kalian menjawab. Seperti biasa sistemnya kayak gitu ya. Nah, jadi G.H. Pratt used group therapy early in the past century when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Nah, jadi kira-kira dari nomor 21 ini yang mana yang salah, teman-teman? Ya. Nah, G.H. Pratt ini nama orang ya. Nama orang. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang salah itu ada di pilihan D. Jangken. Nah, jadi yang salah itu adalah di pilihan D. Koci, kenapa pilihan D salah? Nah, pilihan D salah karena kata it's ini guys. Ya, kata it's ini seharusnya dia bukan pakai it's, tapi dia pakainya there ya. Jadi dia pakainya there, bukan it's. Nah, kenapa harus pakai there? Nah, di situ. Kenapa pakai there? Karena dia mengacu ke tuberculosis patients. Kan tuberculosis patients. Nah, patientsnya pakai S, berarti jamak. Karena dia jamak, maka pronounnya itu pakainya there, bukan it. Nah, kita pakai pronoun it itu jika subjeknya tunggal ya. Subjek tunggal atau singular gitu. Jadi dia digantinya sama it. Nah, baru kita bisa pakai its untuk possessive pronounnya. Jadi di sini kepemilikannya. Disease ini milik siapa? Milik tuberculosis patients. Nah, sekarang kita bahas kalau yang pilihan A ini udah benar ya, udah benar. Kenapa? Karena grup terapi gitu ya, terapi dan grup. Jadi dia masih sama kecuali bilangnya terapi grup. Nah, terapi grup nggak bisa. Terus pilihan B juga udah bener, ini menandakan adverb gitu ya, early in the past century. Sama nah when sama he juga nggak ada masalah kan, ada conjunction terus ada subjeknya. Jadi everything is fine. Nah, jadi gitu untuk pertanyaan nomor 21 jawabannya yang D ya, delta. Oke, clear. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 22. Let's go. Koci bacain dulu ya. Alloys of gold and copper have been widely used in various types of coins, guys ya. Sorry, tadi ada kesalahan sedikit. Nah, jadi tadi lupa. Untung aja. Aduh, sorry. Tadi kita lupa ngerjemahin. Jadi apa? Material gold, emas dan copper atau copper itu apa ya, perunggu ya, silver. Copper perunggu ya kayaknya. Have been widely using. Sudah digunakan secara luas
dalam beberapa jenis koin. Nah, jadi Koji mohon maaf ya kalau terjemahannya agak sedikit merepotkan karena memang Koji agak lemah di terjemahan teman-teman. Jadi kita bahas. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D, yang salah itu adalah di sini, di pilihan C. Nah, sekarang kita bahas, Koci kenapa pilihan C itu nggak benar? Karena gini, ada kata bin, ya. Kalau ada kata bin, terus ada verb di sini, maka ini harus diganti verb 3. Ya, jadi perlu diingat teman-teman, kalau ada kata bin dan kata kerja, maka kata kerjanya harus jadi verb 3. Nah, namanya dia jadi present perfect passive. Ya. Jadi dia bentuk pasif dari present perfect tense. Gitu. Maka dia harus verb 3. Tapi kalau dia aktif, dia juga bisa pakai have been using. Ya, jadi have been plus verb ing. Dia jadinya present perfect continuous atau present perfect progressive. Ya. Nah, jadi kebetulan di pertanyaan nomor 22, dia ini maknanya pasif. Jadi sudah secara luas digunakan. Bukan sudah secara luas menggunakan. Gitu. Sehingga jawabannya harusnya diubah dari using menjadi used. Pakai verb 3. Nah, jadi ini verb 3-nya adalah used. Gitu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, yang A itu sudah benar ya, karena subjeknya kan alloys of gold and copper, dia pakai S, maka akselorinya have, jamak. Terus bin juga udah oke, karena kan tadi bentuknya kalau verb 3 pakainya bin ya, to be present perfect. Widely juga udah oke, karena ini menjelaskan the use of alloys and gold copper. Ini adalah fungsinya sebagai adverb ya, dia di sini berfungsi sebagai adverb li. Dan various udah oke, karena various di sini berfungsi sebagai adjektif menjelaskan jenis ya, jadi dia sebelum kata benda atau nouns, which is really fine. Oke, jadi nomor 22 mungkin udah clear ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 23. Yuk, let's go yuk. Sekarang Koci coba bacain dulu untuk pertanyaan nomor 23. Nah, pertanyaan nomor 23, the United States has imported all carpet wools in recent years because domestic wools are too fine and soft for carpet. Ya. Nah, jadi the United States sudah mengimpor semua wool carpet ya, dalam beberapa waktu terakhir, karena wool yang domestik atau yang dalam negeri itu terlalu fine and soft, terlalu lembut ya untuk karpet. Oke, sekarang kita bahas yang salah yang mana, Koci? Yang salah adalah pilihan A. Nah, kenapa pilihan A salah? Karena simpelnya aja, ketika melihat has yang berfungsi sebagai auxiliary verb, setelahnya harus pakai verb 3. Jadi ini harusnya dia jadi imported. Ya, harusnya dia jadi imported. Nah, jadi fungsinya teman-teman, dia subjek gitu ya, plus has atau have plus verb 3. Nah, ini namanya tadi apa? Present perfect tense. Gitu. Jadi present perfect tense, has dan have berfungsi sebagai auxiliary verbs. Sehingga kata kerja yang sebenarnya setelah has dan have itu menjadi verb 3. Artinya sudah. Ya, sudah. Nah, di sini kalimatnya aktif karena dia berarti sudah mengimpor. Gitu ya. Bukan sudah diimpor.
Gitu. Kita nggak fokus ke siapa yang melakukan, tapi apa yang dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mungkin yang lain. Nah, kata recent sudah oke, karena recent ini dia berfungsi sebagai adjektif ditaruh sebelum noun. Nah, nounnya apa? Nounnya yes. Jadi ini udah oke. Terus juga domestic sama domestic di sini juga adjektif ditaruh sebelum kata benda was. Nah, terus yang ini juga oke karena to itu berfungsi untuk menjelaskan adjektif ya. To find. Find di sini adjektif dan juga to solve gitu. Oke, semuanya udah clear untuk pertanyaan nomor 23. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 24. Nah, jadi Koci membahasnya seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang ragu atau mau ditanyakan, silahkan aja, mungkin bisa via komen gitu ya. Biar nanti Koci balik lagi terus dijelaskan lebih sesuai dengan apa yang teman-teman tanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 24. Nah, Koci bacain dulu ya. Banks are rushing too much because consolidations enable them to slash their cost and expand gitu ya. Nah, silakan. Jadi bank itu terburu-buru untuk merge, untuk bergabung ya, karena konsolidasi membantu mereka atau membuat mereka bisa slash gitu ya, memotong pengeluaran mungkin ya, cost ini di sini pengeluaran dan juga expand ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang salah di mana Koci? Nah, yang salah untuk yang nomor 24 itu adalah pilihan C ya. Balik lagi, kenapa pilihan C salah? Karena di sini dia kata cost ini milik siapa? Mengacu ke siapa? Mengacu ke ini kan? Mengacu ke bank gitu ya. Nah, jadi cost ini milik bank, sehingga kalau kepemilikan harusnya dia nggak pakai theirs, tapi dia pakainya nih their gitu ya. Jadi kepemilikan itu kalau untuk they, kepemilikannya their, bukan theirs ya. Oke, nah itu jawabannya jadi yang C. Nah, kalau yang A kita udah sama-sama ini ya, udah oke, karena enable di sini berfungsi sebagai verb, them-nya berfungsi sebagai objek menggantikan banks gitu ya. Ini them-nya juga merujuk ke banks. Terus juga slash juga oke, karena ini verb one, selalu infinitif diikutin oleh verb one ya. Kecuali misalkan ada kata looking forward to atau accustomed to ya, itu dia biasanya dia pakainya verb ing. Nah, terus yang expand juga udah oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 25. Yuk, kita lanjut yuk. Nomor 25 apa sih yang salah di sini? Coba Koci bacain dulu ya. Jadi that water has a very high specific heat means that without a large temperature change, water can add or lose a large number of heat. Jadi yang salah yang mana? Oke, kita mungkin kita bisa di sini kita bisa bahas bareng teman-teman. Yang salah sebenarnya adalah yang pilihan yang pilihan yang D gitu ya. Nah, Koci kenapa pilihan yang D ini salah? Yuk kita bahas sama-sama. Di pilihan D yang salah sebenarnya sangat simpel, teman-teman. Karena kata benda heat itu tidak bisa pakai number. Bisanya pakai apa? Bisanya pakai amount. Sama kayak money gitu ya, water itu dia pakainya amount. Jadi
amount of water, amount of heat, amount of money. Dia salahnya sih hanya katanya aja ya, pemilihan katanya yang salah. Nah, untuk yang lain, kata that di sini berfungsi sebagai conjunction yang berarti bahwa, itu sudah oke, menggabungkan dua kalimat. Nah, yang ini heat means gitu ya. Water has a very high specific heat means that, berarti bahwa gitu ya. Jadi di sini masih oke juga. Dan terakhir we can add or lose. Nah, ini juga fine karena add or lose ini berfungsi sebagai kata kerja ya. Jadi setelah model kan can di sini model ya. Jadi can berfungsi sebagai model, maka setelah model harusnya dia pakainya verb one gitu. Oke. Jadi ini materinya word choice ya. Word choice. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 26. Yuk, let's go. Gimana nih nomor 26? Kira-kira apa yang salah? Oke, coba Coach izin bacain dulu ya. Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer as well as a classical musician. Nah, jadi yang salah apa nih? Nomor 26. Nah, nomor 26 itu yang salah di sini, teman-teman. Di pilihan yang C. Nah, Coach tolong jelasin dong kenapa yang C salah. Nah, yang C salah itu mengacu ke sini, ke kata both. Ini namanya paired conjunction ya. Jadi dia konjungsi yang berpasang-pasangan gitu. Dia namanya paired conjunction. Nah, kalau sudah ketemu paired conjunction tidak bisa pasangannya diganti, guys. Ya, dia nggak boleh selingkuh. Dia akan selamanya selalu bersama apapun yang terjadi. Ya, nggak akan bisa dipisahkan. Nah, jadi pasangan dari kata both itu bukan as well as, tapi dia pasangannya adalah and. Jadi both and ya. Jadi both and. Both a jazz performer and a classical musician. Nah, gitu. Salahnya di situ. Oke, terus pilihan yang A sudah oke karena talented adjective, maka sebelumnya pakai adverb gitu ya. Terus performer juga oke karena ini kan dia berfungsi sebagai noun, jazz performer, dan musician juga sama. Dia di sini juga berfungsi sebagai noun, profession ya. Oke, nomor 26 sudah clear, dia paired conjunction both and. Nah, terus sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 27. Yo. Nah, sorry. Jadi nomor 27 kita bacain, Coach bacain dulu. Tadi lupa lagi nerjemahin. Nanti mungkin Coach akan masukkan key vocabulary kali ya, supaya bisa membantu teman-teman memahami kata kosakata di soal. Nah, no longer satisfied with the emphasis of the Denison School, Martha Graham is moving to the staff of the Eastman School in 1925. Nah, jadi kesalahannya yang mana, Goji? Ini tricky tapi simple sebenarnya, guys ya. Tricky tapi simple. Nah, sekarang kita lihat jawabannya itu ada di pilihan D. Ayo, kenapa pilihan D salah? Nah, pilihan D itu dia salah karena perhatiannya di sini. Kan dia terjadinya di 1925, sedangkan sekarang di 2023. Sehingga situasi ini jadi dia situasinya in the past kan. Nah, di masa lampau. Nah, karena situasi di masa lampau maka nggak bisa pakai is. Moving bisanya pakai verb 2, yaitu move. Verb 2 dari move adalah moved. Ya. Jadi karena dia mengacu ke
masa lampau gitu. Nah, untuk pilihan A, no longer satisfied with the emphasis, ini juga udah oke, pakai adverb, terus satisfied di sini verb gitu ya. No, not verb, sorry, adjective, not satisfied gitu. Jadi emphasis juga di sini udah fine. Di sini dia berfungsi sebagai noun, ya, dari Dennis Swan School. Jadi penekanan ya, emphasis. Oke. Nah, sudah selesai di pertanyaan nomor 27. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 28. Yuk, let's go. Dia apa yang salah nih di nomor 28? Coba Koci bacain dulu ya. Irving Berlin wrote, "Oh, how I hate to get up in the morning while serving in a US Army during World War I." Nah, nomor 28 nih simple banget kesalahannya, guys. Bener-bener simple. Oke, kita bahas ya. Untuk nomor 28 itu kesalahannya itu ada di option C. Nah, dia kesalahannya ada di pilihan C. Kenapa pilihan C salah? Ini simple aja. Karena US itu selalu pakai the. Ini udah absolut nih. Nggak bisa diganti. Jadi the in the US. Nggak bisa atau an. Walaupun U ya, vokal kan soundnya, tapi dia in the US. Sama halnya dengan nih guys, UK. UK itu selalu pakai the UK. Ya, the USA and the UK. Nah, itu aja sebenarnya kesalahannya, simpelnya di situ. Jadi karena dia US, maka dia ganti the atau the. Nah, yang lain hanya pengecoh aja. Pilihan yang A itu udah bener pakai verb 2 karena kan dia dalam World War II. Jadi dia setelah subjek oke. Terus di sini juga reduce clause atau participle verb ing, present participle. Jadi diganti servingnya diganti verb ing karena masih mengacu kepada Irving Berlin, subjek yang sama. While di sini berfungsi sebagai conjunction udah bener. Dia di sini berfungsi sebagai conjunction dan pilihan C ya. Oke. Nah, udah lanjut kita ke pertanyaan ke nomor 29. Yuk, let's go yuk. Koci bacain dulu untuk pertanyaan nomor 29. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 29, shortly before the Allied invasion of Normandy, Ernest Hemingway has gone to London as a war correspondent for Colliers. Nah, ini nomor 29 yang mana nih yang salah nih? Oke. Nah, kita bisa perhatikan aja sebenarnya teman-teman. Salahnya di sini adalah di pilihan C. Kenapa Koci salah di C? Karena has gone itu menandakan bahwa efek dari gone-nya itu masih terasa sampai sekarang. Gitu ya. Atau action gone itu berakhir sekarang. Gitu. Jadi intinya guys, ketika kita pakai present perfect, itu efek dari aktivitas yang mulai di lampau itu efeknya ke sekarang atau masih berasa sekarang, atau aktivitas yang kalian lakukan dari lampau sekarang ketika ngomong udah nggak dilakuin lagi, jadi udah stop. Nah itu dia kita pakainya present perfectnya di situ, sehingga has gone itu nggak bisa. Kenapa? Karena kan invasion of Normandy ini udah kelar gitu ya, udah jauh lama berlalu gitu, sehingga
harusnya dia pakainya had gone gitu. Yaitu past perfect. Past perfect atau nama lainnya past of the past, ya, lampau dari lampau. Dia udah lama gitu ya berlalu. Jadi dia namanya past perfect. Nah, jadi had plus verb 3. Gitu guys. Jadi shortly di sini masih ya dia oke ya karena dia di sini berfungsi sebagai adverb gitu. Ya. Sebagai adverb shortly, short plus ly. Kemudian invasion di sini berfungsi sebagai kata benda, allied invasion untuk menjelaskan ya the act of Normandy ya. Sama correspondent di sini dia berfungsi sebagai kata benda juga. Dan correspondent a person, correspondent ya adalah berfungsi sebagai orang, correspondent. Oke, itu udah selesai nomor 29. Sekarang kita lanjut ke nomor 30. Let's go yuk. Nomor 30. Koci bacain dulu sembari teman-teman menjawab ya. During the 1960s, the Berkeley campus of the University of California came to national attention. As a result, its radical political activity. Nah, nomor 30 jawabannya apa? Oke. Jadi nomor 30 langsung Koci bahas aja. Mungkin teman-teman udah jawab juga. Jawaban yang salah itu di pilihan B. Nah, ini sebenarnya mungkin lebih kepada pasangan kali ya. Pasangan. Jadi kalau as a result itu berfungsi sebagai conjunction, maka dia jadinya seperti ini, guys. As a result of gitu ya. Nah, jadi dia harus ada of setelah kata result. Nah, di sini kita hilang tuh. Nah, harusnya di sini ada kata of gitu, sehingga jawabannya yang B. Jadi as a result of its radical political activity. Nah, sini udah benar ya. Untuk yang A dia berfungsi sebagai verb gitu, verb 2 setelah subjek. Berkeley campus of the University of California. Activity di sini kata benda dan difungsikan oleh adjektif. Jadi adjektif menjelaskan kata benda, otomatis adjektif selalu berada di belakang ya, sebelum kata benda. Oke. Di situ udah clear untuk nomor 30. Nah, sekarang kita lanjut atau udahan? Oke, mungkin kita membahasnya 10 soal aja biar nanti teman-teman nggak terlalu pusing dan nggak terlalu stres ya memahaminya. Ya, nanti untuk video berikutnya kita akan bahas lagi 10 soal berikutnya, jadi nomor 31 sampai nomor 40 karena TBI, BUMN, TOEFL, TOEIC dan EPTUI itu dia grammarnya, bagian grammarnya atau structure-nya itu jumlah soalnya 40 ya. Terdiri dari structure 15 dan written expression atau error recognition sisanya. Oke, kalau gitu mungkin Koci udahan dulu untuk video yang ini, pembahasan yang ini. Nanti Koci akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Sebelum pamit, mungkin Koci mohon maaf jika ada salah kata atau salah pembahasan. Semoga pembahasannya bisa jelas dan teman-teman bisa dengan mudah memahaminya. Nah, kita ketemu lagi next time. See you soon. Bye bye.